No hay ningún drama ni ninguna situación. Lo que sí es que ahora demanda que hay que ganar mañana. Kiamat dahsyat tampaknya sedang melanda Arab Saudi. Hasil telak kekalahan 4-0 menjadi tamparan realita yang sangat keras bagi tim nasional yang penuh dengan drama tersebut. Terbukti sudah bahwa hasil kelolosan mereka ke Piala Dunia yang dinilai penuh kontroversi, bahkan dituding menggunakan cara-cara tidak sportif dan bantuan keputusan wasit yang bias, pada akhirnya hanya membuat mereka menjadi sasaran empuk pembantaian tim-tim elit Eropa. Ketimpangan kualitas ini bahkan kabarnya membuat pelatih Spanyol terheran-heran. Ia mempertanyakan mengapa tim dengan kualitas seperti ini bisa melenggang ke putaran final Piala Dunia. Padahal di sisi lain, ada tim seperti Timnas Indonesia yang memperlihatkan permainan jauh lebih berkelas namun harus absen. Kejadian ini seolah menjadi bukti nyata di mata publik bahwa Arab Saudi hanyalah tim yang diuntungkan oleh dinamika politik konfederasi, bukan karena murni kekuatan teknis di atas lapangan. Detik-detik kehancuran mereka di panggung tertinggi sepak bola ini menjadi tontonan yang memilukan sekaligus membuka mata dunia. Beralih ke cerita lain dari balik layar pembangunan kekuatan sepak bola nasional, bintang lapangan tengah Tijani Reinders baru-baru ini kembali mengenang momen di mana dirinya sempat mendapatkan tawaran resmi untuk membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Federasi Sepak Bola Indonesia memang sangat aktif dalam mendatangkan dan memproses para pemain keturunan berkualitas tinggi demi mendongkrak prestasi tim di kancah internasional. Nama-nama awal seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi pionir utama dalam proyek naturalisasi besar-besaran ini. Menariknya, radar pemantauan tersebut juga sempat mengarah kepada Tijani Reinders yang kala itu masih merintis karir gemilangnya bersama klub raksasa Italia AC Milan. Namun, peluang tersebut kini telah tertutup rapat, mengingat sang pemain telah memilih jalannya sendiri dan mengunci posisinya dengan mencatatkan banyak penampilan bersama timnas Belanda, sementara sang adik, Eliano Reinders, kini yang memilih untuk berseragam merah putih. Tijani menceritakan pengalamannya dengan nada penuh antusiasma, mengakui bahwa dirinya sempat sangat terkejut ketika namanya mendadak viral dan dikaitkan dengan rumor timnas Indonesia. Fenomena yang paling membekas diingatannya adalah bagaimana fanatisme dan animo luar biasa dari supporter Garuda langsung menyerbu akun media sosial pribadinya. Ia mengenang sebuah cerita unik saat sedang menikmati waktu santai di fasilitas spa bersama sang istri. Ketika meletakkan ponselnya di dalam loker dan mengambilnya kembali beberapa jam kemudian setelah selesai bersantai, ia mendapati akun Instagramnya meledak dengan puluhan ribu pesan dan notifikasi dari netizen Indonesia. Pemain yang kini telah melangkah lebih jauh dalam karirnya hingga membela klub kaya Manchester City tersebut, kemudian mulai penasaran dan mengikuti perkembangan berita sepak bola di Indonesia. Ia mengetahui bahwa Ketua Umum PSSI secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk merekrutnya. Tijani membenarkan sempat ada jalinan komunikasi yang terjadi antara pihak perwakilan Indonesia dengan dirinya, namun pada momen krusial tersebut, ia memilih untuk bersikap realistis dan menunggu panggilan dari tanah kelahirannya. Impian masa kecilnya untuk mengenakan jersey legendaris The Orange menjadi prioritas utama yang harus ia kejar terlebih dahulu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa andai saja jalannya bersama timnas Belanda menemui jalan buntu, maka membela Indonesia yang merupakan tanah leluhurnya pasti akan menjadi pilihan utama yang diambilnya dengan bangga. Sementara itu, talenta muda tanah air Alvarez Buffon juga membagikan kisah inspiratifnya setelah mendapatkan kesempatan emas mengikuti pemusatan latihan intensif bersama skuad timnas Indonesia senior. Berada di bawah komando langsung pelatih kepala baru John Herdman, Buffon menganggap pemanggilan ini sebagai salah satu tonggak sejarah terpenting dalam awal karir profesionalnya yang masih sangat panjang. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, mendapatkan panggung untuk berlatih berdampingan dengan para pemain terbaik di negeri ini, memberikan perspektif baru mengenai apa artinya menjadi seorang pesepak bola profesional. Sesi latihan keras yang berlangsung di Jakarta tersebut difokuskan sebagai persiapan matang menghadapi turnamen regional ASEAN Championship. Sebagai pemain yang berposisi di sektor bek sayap kanan, fokus utama Buffon selama berada di dalam kamp pelatihan bukanlah obsesi instan untuk langsung menembus susunan pemain utama, melainkan menyerap ilmu taktik dan pengalaman bertanding sebanyak mungkin dari para pemain senior, serta jajaran staf pelatih berpengalaman. Terkait persaingan internal tim yang sangat ketat, Buffon memiliki untuk bersikap bijak dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada proses seleksi yang objektif. Baginya, jika kerja kerasnya membuahkan hasil berupa kelolosan ke skuad utama, hal itu adalah berkah yang luar biasa. Namun jika belum berhasil, ia berkomitmen untuk kembali ke klub dan bekerja jauh lebih keras lagi. Buffon juga mengungkapkan kesan mendalamnya terhadap karakter melatih John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai memiliki gairah, dedikasi dan ambisi yang sangat masif dalam membangun mentalitas tim yang kompetitif. Herdman menerapkan standar disiplin yang sangat tinggi, di mana setiap pemain dituntut untuk menunjukkan daya juang maksimal dan kemauan keras di setiap jengkal lapangan selama sesi latihan berlangsung. Tidak ada tempat untuk bersantai atau berpuas diri, karena sang pelatih sengaja mendesain setiap sesi latihan layaknya sebuah kompetisi kecil yang memiliki pemenang di akhir sesi. Pendekatan psikologis ini sengaja diterapkan Herdman untuk membentuk mental pemenang yang tangguh sejak dari proses latihan harian. Di sisi lain, cerita menarik datang dari mantan pelatih kepala ikonik Indonesia, Shin Tae-yong, yang kini telah resmi beralih tugas menukangi klub ibu kota, Persija Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan tersebut secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum bisa sepenuhnya melupakan atau move on dari memori-memori indah yang tercipta selama 5 tahun pengabdiannya bersama skuad Garuda. Salah satu momen emas yang paling sering berputar di benaknya adalah ketika anak asuh kesayangannya, Marcelino Ferdinand, berhasil mencetak 2 gol indah atau brace ke gawang Arab Saudi dalam laga krusial babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung penuh emosi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Keputusan Shin Tae-yong untuk menerima pinangan Persija Jakarta dengan kontrak berdurasi 3 tahun ke depan memang sempat mengejutkan publik sepak bola nasional, terutama karena namanya sudah sangat melekat dengan identitas timnas.
Kendati sempat mendapatkan tawaran finansial yang menggiurkan dari klub-klub di Liga Cina dan Jepang, faktor kenyamanan, kedekatan emosional, serta kemudahan adaptasi dengan budaya Indonesia menjadi alasan utama mengapa ia akhirnya memilih berlabuh bersama tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Dengan segudang pengalamannya yang pernah membawa Seom Nam Ilwah Chunma berjaya di Asia, Shin Tae-yong optimistis bisa membawa Persija kembali ke jalur juara. Sebelum resmi diperkenalkan oleh manajemen Persija, Shin Tae-yong sempat berbagi cerita mengenai masa-masa indahnya di timnas saat bertemu dengan perwakilan agensi olahraga yang mengurus kepindahan atlet voli Megawati Hanggestri ke Korea Selatan. Dalam obrolan santai tersebut, ia menegaskan bahwa kemenangan bersejarah atas Arab Saudi, di mana mereka mampu menahan imbang 1-1 di Jeddah dan kemudian membungkus kemenangan mutlak 2-0 di kandang, adalah pencapaian taktik terbaik yang paling memuaskan sepanjang karirnya di Indonesia. Kini, lembaran baru telah dibuka, dan Shin Tae-yong berpotensi melakukan reuni besar-besaran di Persija Jakarta, karena klub tersebut dihuni oleh banyak mantan anak asuhnya di timnas, seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, hingga rumor ketertarikan untuk memboyong pemain berpengalaman lainnya demi membangun kekuatan baru yang menakutkan di kompetisi domestik. Sobat Garuda, panggung Piala Dunia kembali menyajikan duel yang berjalan sangat jomplang dan tidak seimbang. Spanyol, sang maestro sepak bola dunia yang terkenal dengan filosofi permainan indahnya, baru saja membantai Arab Saudi dengan skor telak 4-0 tanpa ampun. Angka tersebut jelas menjadi catatan yang sangat memalukan bagi perwakilan Asia. Namun jika kita melihat lebih dalam, bukan sekadar papan skor yang menjadi masalah utamanya, melainkan perilaku buruk yang terus-menerus dipertontonkan oleh para pemain Arab Saudi di atas lapangan hijau. Mereka datang ke turnamen sebesar Piala Dunia bukan untuk menyajikan taktik sepak bola yang modern dan atraktif, melainkan justru memperagakan aksi teatrikal murahan demi mengulur waktu dan memprovokasi lawan. Kombinasi antara strategi yang tidak jelas, blunder lini belakang yang fatal, dan yang paling membuat pencinta sepak bola mual adalah aksi guling-guling serta gaya bermain menjurus kasar layaknya turnamen antar kampung atau tarkam. Perilaku ini telah dianggap mendarah daging dalam karakter bermain mereka, dan hal itu menjadi noda hitam bagi citra sepak bola Asia di mata internasional. Kita bisa membayangkan bagaimana ekspresi kebingungan dari pelatih Spanyol di pinggir lapangan. Mereka terbiasa membangun tim dengan fondasi kecepatan, kedisiplinan teknik tinggi, dan visi bermain yang visioner. Ketika dipaksa berhadapan dengan tim yang kerjanya hanya mengerang kesakitan setiap kali terjadi kontak fisik minimal, tim kepelatihan Spanyol hanya bisa menggeleng-gelengkan tanda tidak percaya. Sentilan keras ini tentu menjadi bahan evaluasi dan perbincangan hangat. Mengapa tim yang kualitas permainannya sudah dinilai mulai mendekati standar Eropa seperti Indonesia, justru belum mendapatkan kesempatan di panggung ini, sementara tim yang bermodalkan drama di lapangan bisa melenggang mulus. Banyak pihak menilai ini adalah bentuk hukum karma yang sesungguhnya. Di fase kualifikasi, sebuah tim mungkin bisa memanipulasi keadaan atau diuntungkan oleh faktor non-teknis, namun di putaran final Piala Dunia, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat berhadapan dengan raksasa dunia yang menjunjung tinggi sportivitas dan intensitas tinggi, tim yang dibangun di atas fondasi yang rapuh pasti akan hancur lebur. Topeng mereka kini telah terbuka lebar, memperlihatkan bahwa tanpa keuntungan-keuntungan tersebut, mereka kesulitan bersaing di level tertinggi. Bagi para pencinta sepak bola objektif yang memahami kualitas permainan sesungguhnya, melihat realita ini memberikan sebuah pesan moral yang kuat, bahwa sepak bola pada akhirnya tidak pernah berbohong, dan kualitas teknis sejati yang diraih dengan cara yang benar akan selalu memenangkan rasa hormat yang sesungguhnya.